Sungguh kurang ajar seorang Protestan mendoktrin seorang Katolik dan mengatakan bahwa Katolik adalah antikristus yang sesungguhnya. Gereja Katolik secara tegas menolak tuduhan bahwa kepausan atau Gereja Katolik adalah antikristus, dan menegaskan bahwa ajaran serta liturginya berpusat sepenuhnya pada Yesus Kristus. Tuduhan sebagian kelompok Protestan biasanya muncul karena kesalahpahaman terhadap misa kudus dan jabatan imam, yang sering dihubungkan dengan ayat Perjanjian Lama, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, kehidupan gereja perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengarkan penjelasan Romo Cafe. Kristen. Saya dari Katolik Romo. Saya tinggal di Papua, tapi saya orang Flores. Saya mau sedikit cerita pengalaman ini, Romo. Beberapa waktu lalu, kebetulan teman saya, dia dari Katolik, dia pindah ke Pentakosta. Jadi saya tidak tahu kenapa dia telepon saya, lalu dia, kalau saya lihat itu dia mencoba mendoktrin saya untuk supaya ikut ke Pentakosta. Terus saya kembali tanya ke beliau, saya bilang, apa dasar sehingga kau bisa pindah dari Katolik ke Pentakosta? Sedangkan Romo tahu sendiri kalau kita orang Flores pada umumnya mayoritas Katolik ya. Saya tidak perlu sebut dia Flores mana. Terus dia menyampaikan ke saya begini, Romo, itu yang menjadi ambigu buat saya. Dia menyampaikan saya alasannya itu dia pindah itu karena yang pertama, Katolik itu menurut doktrin Motor lewat sebentar. Katolik itu apa? Katolik itu adalah antikristus itu sendiri. Antikristus itu sendiri. Terus Selamat malam Romo. Ya, Frans. Ya, Frans, oke, sebentar saya salam. Supaya jangan potong, mute kan dulu. Ya. Katolik itu antikristus, dia bisa buktikan? Ya, terus saya bilang, dari mana kamu bisa bilang Katolik itu antikristus yang sesungguhnya? Dia bilang, ya karena Katolik itu tata cara beribadah itu masih menggunakan tradisi, bukan menggunakan tata cara beribadah sesuai dengan apa yang dituliskan kitab suci. Jadi di sini saya mau tanya Romo, kira-kira penjelasan yang bagus supaya kami ini bisa mengerti, kami yang awam ini bisa lebih mengerti itu kira-kira bagaimana? Oke, penting sekali. Kita langsung ke perjanjian baru. Ada dua konsep dalam tata cara secara biblis. Itu penting sekali. Tapi untuk ke sana, kita harus tahu bahwa kehadiran Allah itu ketika bumi bergoncang, ketika yang mengatakan bahwa Allah menghukum orang dengan ini gempa bumi. Nanti kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11, bantu dulu ini sih. 1 Raja-Raja 9:14. 19:11. 1 Raja-Raja 19:11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Oke, beribadah artinya berusaha untuk berada di hadapan Allah. Oke, yang sama Elia buat. Oke, berada di hadapan Allah, lanjut. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Tahan dulu. Yang tanya tadi, Ramos, di situ angin ribut, ada Tuhan di situ? Ya, Ramos, di situ angin ribut, ada Tuhan di situ atau tidak? IDC, angin ribut, Tuhan ada atau tidak di situ? Ada. Tidak ada. Baca kembali. Makanya yang konsentrasi supaya lihat konsep nanti liturgi itu seperti apa, angin ribut atau penuh misteri. Baca kembali. Coba diulang Romo. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam
gempa itu. Tahan dulu. Angin ribut ada Tuhan? Romo. Gempa ada Tuhan? Tidak ada, Romo. Pendeta Mel Atok, jangan tipu orang. Engkau bilang gempa Flores karena menyembah berhala. Di situ bilang gempa ada Tuhan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Mel Atok, Tidak ada, Romo. baca kitab suci Mel Atok supaya pintar sedikit. Yang ketiga lanjut. Tuhan ada di mana? Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi Ada di situ. tidak ada Tuhan dalam api itu. Tidak ada. Semua yang buat orang goyang-goyang, jingkar-jingkar. Tidak ada si Tuhan di situ. Lanjut, sekarang Tuhan ada di mana? Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah Oke, semesta cukup alam." sampai situ. Ramos, Tuhan hadir di angin sepoi, Hadir. dalam ketenangan, penuh misteri. Hadir. Kalau Protestan bilang, ibadah adalah menatap Allah, bertemu dengan Allah, memuliakan Allah. Di situ, Elia bertemu dengan Allah di dalam ketenangan. Ketenangan. Angin sepoi. Sekarang engkau bandingkan dalam konteks ini dua ibadah karismatik Pentekostas dengan Katolik. Mana dengan Ekaristi Katolik? Mana ibadah yang penuh dengan misteri dan ketenangan? Katolik. Pentekostas karismatik jingkar-jingkar, lompat-lompat, Pakai band. ribut, band, gitar, Menangis. mau macam gempa bumi semua orang jatuh. Iya. Dari segi itu saja kehadiran Allah, engkau pilih yang mana? Engkau pilih yang mana? Yang lebih tenang, Romo. Yang lebih sejuk, lebih damai. Sekarang kita masuk ke struktur liturgi. Kita masuk ke struktur liturgi. Ada lektor yang lain bisa naik juga supaya baku bantu lebih cepat. Ginting atau siapa di bawah, atau ada yang mau, atau Grace atau siapa yang mau. Oke. Bantu lektor baru juga bagus kalau itu supaya baku bantu. Oke, sekarang kita lihat struktur liturgi. Struktur liturgi secara biblis itu sangat nyata, teman-teman. Itu sangat nyata. Kita sekarang lihat sedikit struktur liturgi di dalam orang Israel. Orang Israel mulai dengan pembelajaran kitab suci, di akhir dengan korban. Kunci dari ibadah yang sejati ada di imam. Ibrani 9 ayat 6 menjelaskan siapa yang merayakan sebuah ibadah dalam perjanjian lama. Pendeta atau imam Harun. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Melakukan ibadah. Siapa yang melakukan ibadah? Ramos. Di situ. Hah? Imam-imam. Imam-imam. Mereka buat apa? Ginting, Keluaran 29 ayat ke-36. Mereka buat apa imam-imam setiap hari? Ide saya yang kau siap Kisah 2 ayat ke-42. Keluaran 29 ayat 36. 6. Bentar ya Romo, baru buka. Oke. Ayat 36. Ya. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Oke. Di situ dikatakan Imam Levi, Imam Harun, tiap-tiap hari harus mengorbankan
Binatang. binatang. Itulah ibadah sejati bagi mereka sebagai korban penghapus dosa dan korban pendamaian. Oke. Di dalam perjanjian baru, anak domba Allah itu siapa? Yesus itu sendiri. Dan Yesus dalam malam perjamuan terakhir, dia ambil roti dan mengatakan, inilah Tubuhku. tubuhku, dan lakukanlah itu. Dia ambil piala dan mengatakan, inilah darah perjanjian baru. Karena itu, di dalam perjanjian baru, tidak lagi mengorbankan Binatang. binatang. Karena, jangan dulu ke kisah, IDC engkau ke Ibrani 7 ayat 11 ke 12, di situ imamat sudah berubah dari Harun ke imamatnya siapa? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek Tahan dan dulu. Sekarang, bukan lagi peraturan Harun atau Lewi, melainkan peraturannya siapa, Ramos? Kristus itu sendiri. Nah, Perjanjian baru. Melkisedek. Oke, lanjut. Kau dengar baik-baik tuh. dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Oke. Jadi sekarang imamat kita punya dalam perjanjian baru, menurut ritus Melkisedek. Melkisedek. Karena Melkisedek mempersembahkan roti dan Anggur. dalam Kejadian 14 ayat 18, tapi tidak ke sana. Sekarang Imam Lewi Harun setiap hari atau tidak setiap hari mempersembahkan anak domba binatang. Yang tadi yang di dalam Keluaran kita baca, mereka mempersembahkan darah anak domba binatang untuk korban penghapus dosa setiap hari atau tidak setiap hari? Setiap hari kayaknya. Setiap hari, ibadah yang sejati. Yesus dalam malam perjamuan terakhir ambil roti dan mengatakan tubuhnya. Ambil cawan dan mengatakan darah perjanjiannya. Dan tadi barusan kita baca dari Ibrani, ritus Harun, pengorbanan binatang ini, telah diubah jadi ritus Melkisedek karena mempersembahkan roti dan Roti dan anggur. anggur. Karena itu ibadah sejati dalam perjanjian baru adalah pemecahan Roti. pemecahan roti. Atau yang kita namakan sekarang Ekaristi atau misa. Dan itu dirayakan setiap hari setelah Yesus naik ke surga. Setiap hari. Ginting, Kisah 2 ayat 46. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Engkau tahan di situ, di bab 2 itu. Sekarang dua tema sudah. Tema pertama yang telah kita katakan bahwa ibadah dalam penuh misteri, keheningan, tidak jingkar-jingkar. Orang Yahudi pasti kaget lihat orang jingkar-jingkar. Yang kedua, ibadah secara biblis dirayakan oleh seorang imam. Yang ketiga, ibadah sejati berubah dari ritus Harun yang mempersembahkan binatang kepada yang mempersembahkan roti dan anggur. Dan yang ketiga, yang keempat adalah skema liturgis. Orang Israel mulai dengan pembacaan kitab suci, berakhir dengan pengorbanan. Ini penting sekali ya teman-teman. Yang sama gereja perdana buat, Ginting, turun ke ayat 42. Yang pertama, mereka berada di mana? Mereka bertekun Sambil IDC siapkan Lukas 24. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang kita namakan itu kerikma atau pewartaan. Lanjut. Dalam apa lagi? dan dalam persekutuan. Dan yang ketiga, di dalam persekutuan itu
Mereka Dan yang pertama. mereka selalu berkumpul. Di dalam persekutuan itu yang pertama, mereka baca kitab suci. Yang kedua, mereka buat apa setelah di dalam persekutuan itu? Lanjut. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di dalam persekutuan itu mereka buat yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Yang kedua adalah pemecahan roti dan berdoa. Itu skema ibadah, liturgi, penting sekali. Yang secara nyata Yesus tunjukkan skema itu. Yang pertama liturgi sabda, yang kedua liturgi ekaristi. Kita buktikan. Sekarang Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Oke, tahan dulu untuk Ramos. Hari apakah itu hari pertama dalam minggu? Hari Minggu, Pater. Hari Minggu. Sekarang ayat 13. Yesus bangkit. Tidak ada masalah. Sekarang Yesus bangkit. Hari Minggu itu mereka tidak temukan di kubur. Sekarang ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Tahan dulu. Yang terletak Tahan dulu. Pada hari itu juga. Hari apa Ramos? Hari Minggu. Sabat? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari itu juga. Hari Minggu. Mereka pergi ke Emmaus. Oke, ayat ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus menghampiri mereka. Oke, ini penting sekali. Dia mulai ayat 17. Bertanya, apa yang kamu omong? Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Oke, langsung ke 27. Yesus dalam perjalanan ke Betania itu, ke Emmaus, maaf. Ke Emmaus itu dia menjelaskan apa ayat 27? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Oke, menjelaskan apa di situ? Kitab suci. Mulai dari apa? Bacaan pertama selalu dari Perjanjian Lama. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Karena itu belum ada Perjanjian Baru. Oke, Ramos? Oke. Liturgi bagian pertama dalam sebuah ibadah, liturgi sabda. Sekarang liturgi ekaristi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Oke, tahan dulu di situ. Cukup. Berapa bagian liturgi yang Yesus buat kepada para rasul, kepada Kleopas dan sahabatnya dalam perjalanan ke Emmaus? Yang pertama, jelaskan kitab suci. Yang kedua, memecahkan roti. Turun ke ayat selanjutnya. ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Turun ke ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Tahan dulu. Menerangkan
kitab suci bagian pertama. Sekarang bagian kedua 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ketika dia menjelaskan kitab suci, hati mereka berdebar, tapi belum mengenal dia. Tetapi ketika dia memecahkan roti, mereka mengenal dia. Ingat kembali janji Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan peringatan akan daku. Mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Frans, saya sudah mute-kan kau 2 kali. Kalau engkau tidak bisa mute-kan sendiri, saya kasih turun. Jangan buka mic sampai diberi kesempatan. Tolong. Selamat malam. Jangan potong-potong dengan batuk. Engkau punya batuk juga harus buka mic. Ini jadi soal juga. Ramos, ada berapa struktur liturgi di situ? Ada 3 struktur liturgi. 3, bagaimana Ngaro? Oh, yang maksudnya dari bacaan terakhir Jadi tadi, omong Romo? kitab suci bacaan yang omong, bukan omong yang tempat lain. Yang bagian pertama Yesus omong apa tadi? Kepada para rasul. Liturgi apa yang dia omong tadi? Hati mereka berdebar ketika Yesus omong tentang apa? Tentang kitab suci. Yang kedua, mereka mengenal Yesus ketika dia buat apa? Memecah-mecahkan roti. Karena itu liturgi yang benar sesuai dengan kitab suci perjanjian baru bagi orang Kristen, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Karismatik ambil dari mana? Mana bilang Katolik rubah kitab suci? Justru mereka yang jingkrak ini ambil dari mana? Yang membuat orang jingkrak itu Markus 1 ayat 21. Baca ya. Lihat. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Oke. Ramos, engkau ikut yang mana? Skema liturgi yang diajarkan Yesus, sabda dan pemecahan roti? Kau atau ikut yang karismatik Pentakosta? Tidak tahu mereka ambil skema liturgi dari mana? Sabda dan pemecahan roti, Romo. Jelas, ini Kau punya teman itu, teman yang pindah dari Katolik tuh, belajar supaya pintar sedikit. Jangan belajar jadi bodoh. Sudah keluar dari Katolik, baru ngomong jelek sama Katolik. Saya mengerti, Saudara Romo. Ini ketika bacaan yang terakhir ini baru saya paham ini. Dari mana mereka mana para rasul ajarkan jingkar dan kasih tumbang orang? Mana? betul. Engkau mau tahu siapa yang kasih tumbang orang? Mau tahu? Ya. Jadi saya bantu tuh. Kisah 19 ayat 14 mulai. Pakai TB1. Ya.
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Apa yang mereka lakukan? Tetapi Turun ke ayat 13. juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba Siapa? menyebut tukang jampi-jampi, Jampi menggunakan nama Yesus dan Paulus. Lanjut. mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Suang hijau pakai nama Yesus ini bahaya sekali. Lanjut. Nanti apa kata roh jahat? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi Ada yang Brother Marcel di bernama sini kah? Kesini lagi Theo. Brother Marcel. Marcel, engkau ada kah supaya kau baca ayat ini? Lanjut, lanjut. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hati-hati. Hati-hati pakai nama Yesus untuk usir roh jahat. Jangan sampai roh jahat menggagahi dan melukai dan lari telanjang. Hati-hati. Lanjut. Tersebar di mana saja berita itu. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka Ya, orang cukup. Yahudi Ramos, hati-hati bilang kau teman itu. Hati-hati ya. Jangan pergi ke tempat orang yang pakai nama Yesus untuk usir-usir setan. Nanti setan bilang, Yesus aku kenal, Paulus juga aku kenal, tapi siapakah kalian yang pakai nama Yesus yang diwartakan oleh Paulus? Jangan sampai roh jahat lompat di atas kau, menggagahi engkau, dan kau keluar luka-luka dan telanjang. Nah, hati-hati ya. Siap Romo. Oke. Pendeta-pendeta yang buat aneh-aneh itu hati-hati. Tapi karena kalian mungkin kenal baik dengan yang roh jahat, bahaya sekali. Negosiasi lagi dengan roh jahat. Jadi terima kasih Romo. Jadi dari penjelasan awal sampai sekarang tuh baru saya paham. Artinya ya namanya kita manusia Romo ya. Pasti kalau ketika kita disampaikan hal-hal seperti itu pasti kita jadi ambigu juga kan. Apalagi awam seperti kami ini. Salam untuk teman yang sudah pindah dari Katolik itu. Iya, ini saya salam dia. Namanya sindrom perceraian. Semua orang cerai pasti omong jelek tentang dia pasangan dahulu. Itu seperti teman itu pindah dari Katolik, setelah itu omong jelek tentang Katolik. Betul. Dia tidak pernah jadi Katolik yang baik. Dan dia tidak pernah belajar iman Katolik secara baik. Karena itu mudah diombang-ambing. Karena itu supaya jangan diombang-ambing, tolong cari para pewarta yang baik. Supaya jangan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ginting bantu dulu. Kenapa Paulus mengatakan bahwa di dalam gerejanya Allah memutuskan untuk menetapkan 5 hierarkis struktur supaya jangan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Bantu dulu Efesus 4 ginting 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Supaya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oke, cukup. 2 Timotius 4 ayat keempat, ayat ketiga maaf. Sekarang di TikTok tuh berkeliaran